Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama cerita rakyat yang berjudul Ande Ande Lumut. Drama ini mengisahkan tentang perjalanan mencari jati diri, ketulusan hati, serta pentingnya bersikap baik terhadap sesama. Semoga penampilan kami dapat menghibur sekaligus memberikan kesan yang bermanfaat. Sebelum cerita dimulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan para tokoh dalam drama ini. Tokoh pertama adalah Ande Ande Lumut, seorang pemuda tampan dan bijaksana yang sedang mencari pendamping hidup yang baik hati dan tulus. Selanjutnya ada Bejo, pengawal setia Ande Ande Lumut yang selalu membantu dan menemani dalam berbagai keadaan. Selanjutnya ada Kelenting Kuning, seorang gadis sederhana, rajin, sabar, dan berhati baik meskipun mendapat perlakuan tidak adil. Kemudian terdapat Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Saudara Kelenting Kuning yang memiliki sifat sombong dan sering merendahkannya. Ada pula Bapak Kelenting, sosok ayah yang merawat dan membesarkan anak-anaknya. Selain itu, terdapat Bapak Duta Bekok, seorang bunda baik hati yang menganggap Ande Ande Lumut sebagai anaknya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Serta Yuyung Kangkang, penjaga sungai yang akan memuji setiap gadis yang ingin menyeberang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama penampilan dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Once upon a time, in a peaceful and sleeping kingdom, there lived a crown prince who had everything he needed and was prepared to become the next king. But behind all the luxuries and comfort, the prince felt that something was missing in his life. He wanted to experience the real world, not just life inside the palace walls. So, he decided to live his comfortable life behind and begin a journey, traveling forests and distant places to discover the true meaning of life. Alkisah, di sebuah negeri yang gemah limpah oleh jinawi, sosok tentrem tertora hadir. Hiduplah seorang pangeran mahkota yang serba berkecukupan dan dipersiapkan untuk menjadi penerus tahta. Namun, di balik segala kemewahan yang dimilikinya, sang pangeran merasa hidupnya belumlah utuh. Ia merindukan pengalaman yang nyata, bukan sekedar kehidupan di balik dinding istana. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan yang dimilikinya dan memulai pengembaraan, menyusuri hutan demi hutan guna memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan disinilah kisahnya dimulai. Jo! Bejo! Pangeran! Kamu di mana, Jo? Bejo! John! Aduh! Kamu itu hati-hati! Maaf, Pangeran. Saya tidak tahu kalau Pangeran ada di belakang saya. Jo! Kok dari
apa? Sekali. Tapi ini gimana ya? Kok kamu ngambil rumah saya? Terus saya tahu. Tahu. Coba. Itu siapa ya? Saya tidak tahu pangeran. Pak. Misi Pak. Pak. Loh. Siapa kamu? Saya pengembara Pak. Ini desa apa ya? Ini desa Geblok Nak. Ada apa kamu kesini? Saya sudah mengembara Pak. Tapi saya tersesat. Ini di mana? Jalan. Ya sudah. Gimana kalau kamu saya jadikan anak angkat saya? Mau nggak? Gimana? Kalau saya sih terserah pangeran aja. Baiklah Pak. Ya sudah. Sekarang kamu jadi anak saya dan saya beri nama Ade Lumut dan kamu ikut saya juga ya. Baiklah Pak. Suatu hari, Pak Dudo menanyakan sesuatu pada Ande Lumut. Le, Ade Lumut. Iya Pak. Ada apa Pak? Le, sekarang umurmu sudah cukup untuk membina rumah tangga. Apakah kamu belum mempunyai calon istri? Pak, sebenarnya saya sudah mempunyai pujaan hati yang saya nanti-nantikan selama ini. Tapi saya tidak tahu sekarang ia di mana. Hah? Gimana? Kalau Bapak buatkan saya bara saja. Kalau itu terserah Bapak saja. Bejo. Ya Pak, ada Pak. Jo, sekarang kamu buatkan saya bara untuk Anda Lumut mencari calon istri dan sebarkan di seluruh pelosok negeri ini. Baik Pak, laksanakan. Bejo pun pergi dan mulai menyebarkan berita sayembara tersebut. Bapak Penting sedang duduk di depan rumah. Saat itu, Bejo sampai di rumah Bapak Penting. Ia pun segera mengumumkan sayembara itu. Wahai para gadis-gadis cantik, Bapak Dudo Gebok membuat sayembara untuk mencarikan pendamping hidup bagi anaknya, yaitu Ande Lumut. Bagi yang berminat, bisa datang ke rumah Bapak Dudo Gebok sesegera mungkin. Di hari berikutnya, Pak Penting sedang bersantai di teras rumah. Ia adalah seorang duda yang mempunyai 4 orang putri. Putri-putri Bapak Penting itu sangat cantik. Mereka adalah Penting Merah, Penting Biru, dan Penting Hijau. Serta salah seorang anak tirinya yang bernama Penting Kuning. Bapak Penting sangat sayang kepada anak-anaknya, tetapi berbeda dengan Penting Kuning. Sebagai anak tiri, dia sering diperlakukan laksana pembantu dan sering disiksa oleh saudari-saudarinya, termasuk oleh bapak tirinya sendiri. Bisa nyuci nggak sih? Masa baunya masih begini? Kuning, kamu bisa nyuci nggak sih? Masa bajunya mau ngasih bau apa begini? Dasar becus. Sudah saya cuci dengan benar kok, Mbak Yu. Tapi masih bau apek kampung. Mbak, udah, Mbak. Wah, ada apa nih? Terus, Mbak, terus. Ayo, sampai kepalanya lepas. Aduh. Anak-anakku yang cantik, sini nak. Awas ya kamu Kuning. Iya, Kak. Begini nak, ada berita yang sangat penting. Berita apa tuh, Pak? Iya, Pak. Kelihatannya penting sekali. Ada apa sih, Pak? Kalian tahu kan nomor duduk punya yang sangat tampan, namanya Ande Lumut. Ande Lumut. Tampan. Dari namanya aja aneh. Gimana orangnya? Dia itu bukan bunda sembarangan loh. Kok udah jadi-jadian dong? Jangan-jangan dia siluman kata. Sudah, stop. Bapak mau kalian ikut dan ingat, jangan sampai tahu landing
keinginannya untuk ikut serta dalam sayembara tersebut. Tibalah pada saat yang sudah direncanakan. Para kunting bersiap-siap dan sudah berpakaian rapi serta cantik untuk mengikuti sayembara di desa seberang. Pak, bagaimana dengan rambutku, Pak? Sudah rapi dong. Aku, Pak. Sudah cantik sekarang. Kalau aku, Pak? Sudah cantik dong. Kalian semua sudah cantik. Sekarang berangkatlah. Anda di lumut masih memilih salah satu dari kalian. Ngapain lihat-lihat? Iri lihat kita cantik. Enggak kok. Ups. Kasihan deh lo. Ya sudahlah, ayo kita berangkat. Tak lama kemudian, kunting kuning mendekati bapak kunting. Misi, Pak. Begini, saya mau bicara. Bicara apa? Apakah kamu sudah selesai menyapu? Sudah kok, Pak. Jadi saya juga ingin melamar adik-adik lumut Oh, seperti kakak yang lain. kamu mau ikut? Iya, Pak. Sudah, sini saya jalanin juga. Iya, Pak. Nggak sabar deh. Iya. Sudah, sekarang kamu cuci baju di sungai dan kerjakan semua tugasmu. Iya, Pak. Hahaha, sudah nggak sabar. Semoga yang di lumut milih salah satu dari anak-anak. Kunting kuning bekerja setiap hari tanpa rasa lelah dan tanpa keluh kesah. Walaupun ia diperlakukan kasar oleh keluarga dirinya, di tepi sungai itulah ia sering termenung seorang diri. Hanya dia dan Allah saja yang tahu betapa sedihnya dirinya. Ia berharap Tuhan akan memberikan ganjaran yang lebih baik. Iya tuh, katanya si adik-adik lumut sedang membasahin bara loh. Iya, katanya dia sebentar lagi free. Kenapa sih penderitaan hidupku begini banget? Semoga aku tabah menjalaninya. Yang sabar ya, kamu kuning. Semoga mendapatkan jalan yang baik. Iya, Mbak. Terima kasih ya. Saat kunting kuning sedang melamun, tiba-tiba ada seorang peri yang mendekati kunting kuning. Hai dari samping. Hah? Siapa kamu? Tenang, aku ada mau beli sesuatu. Sesuatu. Benda apa itu? Ini cuma kalimat sode. Usaha ya, aku akan Kenapa kok aku yang dikasih? Memangnya aku pantas mendapatkan ini? Aku tahu kebaikan dalam dirimu. Tapi tanggung jawabnya pasti besar. Benar. Tapi aku percaya padamu. Ya sudah, kalau begitu aku coba terima dulu ya. Jaga baik-baik ya. Iya, terima kasih Pring. Iya. Aku masih belum yakin juga. Tapi ya sudahlah, nanti aku pikirin lagi. Di sisi lain, di sebuah sungai yang lainnya deras, disitulah Yuyu Kangkang hidup. Ia yang menguasai sungai itu ialah si Yuyu Kangkang yang licik. Hah? Siapa itu? Wah, sungainya banjir. Iya, Bayu. Gimana cara kita nyebrangnya? Lihat, itu Yuyu Kangkang. Wah, iya, itu Yuyu Kangkang. Gimana kalau kita minta tolong sama Yuyu Kangkang aja? Iya, Bayu. Ayo. Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang. Hahaha. Apa gadis manis? Yuyu Kangkang, tolongin kita dong. Tolongin berseberangin ngelewatin sungai ini. Hah? Gila ya? Itu berat banget. Bahaya sungainya. Kalau mau sih harus ada imbalannya. Imbalannya apa?
Bukan, aku tidak mau uang. Lalu maumu apa? Mau jualan kue? Kue, siapa mau kue? Kalau mau imbalannya, aku mau mencium dan menggandeng tangan kalian. Kita bakalan saja gitu. Kita memanfaatkannya saja. Diam, kita ikuti saja alurnya. Jangan sampai dia curiga. Yuyuk Kangkang menyeberangkan penting merah, penting biru, dan penting hijau. Nah, sudah sampai. Mana imbalannya? Janji harus dipati ya. Tentu saja, kami tidak lupa dengan janji kita. Kami akan menepati janji kami. Sekarang, terima kasih Yuyuk Kakak. Kami tidak semurah itu. Yuyuk Kakak bodoh, mau aja dimanfaatin. Hah? Apa? Kalian menipuku? Lihat saja ya, kalian akan menyesal. Menyesal, tidak akan. Beberapa saat kemudian, datanglah lenting kuning dari kejauhan. Hah? Itu apa? Baunya tidak enak, wajahnya jelek lagi. Kok banjir ya? Terus, gimana cara aku lewatnya? Itu ada Yuyuk Kakak. Woi, Yuyuk Kakak, tolong dong seberangin aku lewat sungai ini. Kamu, iu, gak mau lah. Please deh, nanti aku kasih uang. Gak mau, sudah, sana pergi. Jangan di sini, dasar orang jelek. Kok kamu jahat banget sih? Ya sudah, kalau itu maumu, akan kubuat sungai ini menjadi kering. Hiya! Tiba-tiba sungai itu menjadi kering. Kemudian lenting kuning pun bisa menyeberang melewati sungai itu. Sementara itu, di sebuah desa bernama Gebong, Pak Duto sedang menyapu rumah. Di rumah itulah, Ande Lumut sedang menunggu sang pujaan hati yang dijanjikan Tuhan untuknya. Wah, desa ini sangat asri sekali ya. Permisi, Pak. Loh, siapa kalian? Perkenalkan saya Lenting Biru, Pak. Saya Lenting Hijau, Pak. Dan saya lenting merah, Pak. Wah, sampai bertiga begini. Ada apa kalian di sini? Jadi begini, Pak. Maksud kami kedatangan di sini. Kami ingin melamar Anda Lumut, Pak. Kami mendengar beliau orang yang baik dan terpandang. Karena itu kami datang untuk melamarnya, Pak. Ternyata kabar tentang Ade Lumut sudah sampai kemana-mana ya. Ayo. Putraku si Ande Lumut Samuruna ana putri kamu gandungai putri neger kang ayu rupane lanteng ngapen iku kang dadi Duk, ternyata lamaranmu tidak diterima sama Ade Lumut. Apa? Setampar apa dia
menolakku. Ya sudah. Coba saya, Pak. Putraku si ade-ade lumut temuruna ana putri kamu ganggai putri nengger kang ayu rupane lanteng biru iku kang dadi asmane duh bapak kula mboten duh bapak kula mboten medhun senajan ayu sisane uyuhan. Duh, kamu juga tidak terima sama Dade Lumut. Ya sudahlah. Coba saya, Pak. Baiklah. Putraku si ade-ade lumut tumuruna ana putri kamu ganggai putri nengger kang ayu rupane lanteng ijo iku kang dadi asmane duh bapak kula mboten duh bapak kula mboten medhun senajan ayu sisane uyuhan. Duh, nasibmu sama seperti dua saudaramu. Tidak terima sama Dade Lumut. Ih, ya sudah deh. Tak lama kemudian, datanglah kelenteng kuning. Dari kejauhan sudah tercium bau yang tidak sedap. Badannya coreng-moreng karena debu. Sumpah. Selamat pagi, Pak. Siapa ya? Saya Jom, kelenteng jom. kuning, Pak. Saya juga ingin melamar Ade-ade Lumut. Apa? Kamu mau melamar anakku yang seganteng ini? Lihat, bau macam gak enak, mukamu jelek. Sumpah, mereka yang cantik-cantik aja gak terima, apalagi kamu yang gembel. Iya, wajahmu jelek, baumu tidak enak. Aku aja ditolak, apalagi kamu. Ya, dicoba dulu, Pak. Baiklah. Putraku si ade-ade lumut temuruna ana putri kang ganggai putri nengger kang Allah rupane kelanteng kuning iku kang dadi asmane duh bapak kula inggih
Kebo yang bagus gak mau, malah kebo busuk aja mau. Aduh. Tidak, Pak. Dia adalah pilihanku. Ternyata seleramu rendah ya ada lumut. Cuy, aku dirasa sesalmu ada lumut. Jo, Ujo, sini Jo. Siapa gadis jelek ini? Dia Lengi Kuning, Jo. Kita akan pulang. Pak, saya ingin bicara, Pak. Bicara apa? Saya sebenarnya adalah seorang pangeran yang sedang mengembara untuk mencari pengalaman hidup dan tentunya mencari pujaan hati saya. Apa? Jadi selama ini sama seorang pangeran? Apa? Pangeran? Oh tidak. Benar, Pak. Karena saya sudah menemukan sang pujaan hati saya. Saya akan kembali ke kerajaan asal saya sebagai pemimpin yang adil. Le, semoga kamu di sana baik-baik saja ya bersama dengan Kenting Kuning. Iya, Pak. Pungkasanipun, Kenting Kuning dados garwanipun ande-ande lemut. Rai ingkang rumiyin katingal awon lan ampunipun boten sedhep, malah dados putri ingkang ayu. Satemenipun piyambakipun inggih punika Putri Sekar Kaji. Lan sapunika ande-ande lemut dados raja ngentosi krajaanipun Rama. Pangeran lan Kenting Kuning pun gesang kanthi bingah lan tentrem salamanipun. Demikian drama Ande Lumut yang telah kami tampilkan. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketulusan hati, kesabaran, dan kebaikan akan berakhir membawa kebahagiaan. Sedangkan sifat sombong dan licik tidak akan berakhir baik. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman serta Bapak Ibu guru. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan